Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya diberi kesempatan membagikan sebuah firman Tuhan dalam hidup kita bagi anak-anak muda dimanapun berada. Dan saya berdoa dimanapun kita berada, kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan memberikan kesehatan dalam kehidupan kita. Baik, langsung saja saya akan membawakan firman Tuhan dengan berjudul "Diproses Tuhan agar tergenapi janjinya". Mungkin kita sering banyak membaca di dalam firman Tuhan tentang janji-janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita pasti mengimani janji-janji Tuhan tersebut. Dan yang pastinya janji-janji Tuhan tersebut adalah hal-hal yang baik yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Saya membacakan satu ayat janji Tuhan dalam kehidupan kita di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan." Mungkin ayat ini sering sekali kita dengar ya, sangat sering sekali kita dengar, dan mungkin kita sudah mengimani janji Tuhan ini. Tetapi bagaimana kita mendapatkan janji-janji Tuhan tersebut, memiliki janji Tuhan, dan kita sampai pada posisi tersebut, kita sampai pada janjinya Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Di sini saya mencatat ada 4 langkah-langkah yang harus kita lakukan agar janji Tuhan itu kita terima dalam kehidupan kita. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Ayat firman Tuhan dikatakan, "Karena itu Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Di Markus 11 ayat 24. Dan firman Tuhan ini sangat sering, sangat familiar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percaya maka kamu akan menerimanya. Nah, seringkali juga anak-anak muda atau anak-anak Tuhan sering mengabaikan hal berdoa dan sering menyepelekan, padahal ini hal yang harus dan awal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, maksud saya. Dan ini jangan kita menyia-nyiakan dan jangan kita menghiraukan dalam hal berdoa ini. Karena hal berdoa inilah modal awal kita untuk mencapai janji-janji Tuhan. Dan jangan sampai anak-anak Tuhan itu seringkali mengabaikan ya. Dan seringkali anak-anak muda itu dalam hal berdoa tidak mungkin Tuhan memberikan janjinya bagi anak-anak Tuhan yang tidak mau berdoa. Jadi perlu diingat, jangan menyepelekan dalam hal berdoa. Ini adalah hal pertama yang harus anak-anak Tuhan lakukan jika ingin sampai kepada janji Tuhan. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah ikuti petunjuk Tuhan. Maksudnya apa? Ikuti petunjuk Tuhan. Saya mengilustrasikan seperti ini. Seperti orang yang akan hendak bepergian ke suatu tempat. Tetapi yang saya maksud di sini adalah ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, biasanya kita sudah tahu jalannya dan kita sudah tahu tujuan kita mau kemana. Tetapi ikuti petunjuk Tuhan yang saya maksud di sini adalah dalam berjalan bersama Tuhan, kita hendak pergi ke suatu tempat yang kita tahu akhir perjalanan hidup kita adalah suatu pengharapan yang indah yang Tuhan janjikan, masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi kita tidak tahu jalan ke sana. Saya ulangi ya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, saya mengilustrasikan seperti kita hendak pergi ke suatu tempat yang kita tahu hanyalah akhir perjalanan hidup kita, yaitu masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan janjikan. Tetapi yang kita tidak tahu adalah jalan menuju ke sana. Artinya apa? Jalan yang seperti apa yang harus kita lalui? Kita tidak tahu, sama sekali kita tidak tahu
Makanya langkah yang kedua adalah kita harus ikuti petunjuk Tuhan. Seperti kita berjalan pergi ke suatu tempat, kita biasanya kalau kita tidak tahu jalan, kita lihat Google Map. Nah, yang saya maksud ikuti petunjuk Tuhan adalah Google Map yang mau Tuhan kasih dalam hidup kita adalah kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itu adalah petunjuk bagi anak-anak Tuhan untuk mencapai janji Tuhan. Nah, bayangkan kalau anak-anak Tuhan tidak membaca Alkitab, tidak membaca firman Tuhan, maka hidupnya akan hilang arah. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Saya beri contoh, ketika kita hendak pergi ke suatu tempat, kita tahu suatu tempat itu pasti ada yang akan kita tuju, tetapi kita tidak tahu jalannya dan kita tidak mau lihat Google Map. Dan sudah pasti kita akan nyasar dan tidak sampai kepada tujuan yang ingin kita capai. Padahal kita tahu bahwasanya tujuan yang kita capai itu adalah suatu tempat yang memang ada dan suatu tempat yang indah. Tetapi kita tidak mau melihat Google Map. Tetapi kita tidak mau membaca firman Tuhan yang adalah petunjuk arah hidup kita, menuntun kita ke dalam jalan yang benar. Itu langkah yang kedua yang harus anak-anak Tuhan lakukan. Yang pertama adalah dalam hal berdoa. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk Tuhan. Maksudnya apa? Membaca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah sebagai petunjuk bagi anak-anak Tuhan untuk mencapai janji-janji Tuhan. Kemudian yang ketiga, jangan memaksakan diri. Kenapa saya mengkaitkan ini dengan jangan memaksakan diri? Anak-anak muda lebih cenderung orang yang tidak sabar. Anak-anak muda lebih cenderung orang yang tergesa-gesa. Anak-anak muda lebih cenderung mau yang instan. Tetapi rencana Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Rencana Tuhan adalah anak-anak Tuhan itu menjadi anak Tuhan yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jangan sampai anak-anak Tuhan memaksakan kehendak Tuhan yang belum sampai. Artinya apa? Tuhan sudah menjanjikan suatu masa depan yang penuh pengharapan dengan waktunya Tuhan itu sendiri. Tetapi seringkali anak-anak muda itu tidak sabar. Tuhan, sampai kapan aku menerima janjimu? Seringkali kita memberontak, memaksa Tuhan supaya Tuhan memberikan janjinya itu dalam kehidupan kita dengan tidak tepat waktu. Itu yang saya maksud. So, langkah yang ketiga adalah jangan memaksakan kehendak diri kita. Jangan memaksakan Tuhan. Jikalau Tuhan mengatakan belum waktunya, janji Tuhan itu kita terima dalam kehidupan kita. Yang keempat, langkah yang harus anak-anak Tuhan lakukan supaya kita menerima janji Tuhan itu adalah persiapkan dirimu, anak-anak muda. Beberapa minggu yang lalu di ibadah raya kita diberi firman Tuhan tentang gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh. Kita mengambil suatu makna di sini. Gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh adalah mereka mempersiapkan diri. Mereka mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan untuk masa depan mereka. Jangan sampai anak-anak muda lalai dalam hal ini. Mungkin kita sudah mengimani janji Tuhan. Kita sudah berdoa. Kita sudah membaca firman Tuhan. Tetapi kita sudah bersabar. Kita sudah menuruti apa kehendak Tuhan. Tetapi kita tidak mempersiapkan diri. Itu sama saja kita menguji Tuhan. Itu sama saja kita menguji Tuhan dengan kita tidak layak menerima janji Tuhan. Tetapi ketika anak-anak muda mempersiapkan diri seperti gadis yang bijaksana,
ketika pada waktunya Tuhan datang, janji Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, menghampiri hidup anak-anak muda, kita sudah siap menerimanya, dan kita sudah layak menerimanya, dan Tuhan pasti memberikannya. Dan Tuhan, saya percaya Tuhan tidak menahan-nahan berkatnya tersebut dalam kehidupan kita. So, 4 langkah yang harus kita lakukan, anak-anak muda. Janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Masa depan yang penuh pengharapan, mari kita imani dengan 4 langkah ini. Yang pertama, saya ulangi, kita anak-anak muda harus berdoa, karena itulah modal kekuatan kita, awal kita, supaya Tuhan memberikan janjinya dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ikuti petunjuk Tuhan, baca firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah menjadi petunjuk yang benar dalam kehidupan anak-anak muda. Yang ketiga, jangan memaksakan Tuhan, karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Kemudian yang keempat, persiapkan dirimu anak-anak muda. Ketika tiba pada waktunya, engkau telah siap dan engkau telah mempersiapkan dirimu, janji Tuhan itu pasti Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat anak-anak muda dimanapun berada. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh kita terima, boleh kita lakukan, sehingga janji Tuhan tergenapi bagi anak-anak muda, dan boleh menjadi banyak kesaksian bahwasanya kita menerima janji Tuhan oleh karena kita menuruti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.